Selama 2 tahun terakhir, dunia melihat berbagai kendaraan lapis baja Rusia beroperasi di Ukraina, mulai dari tank T-62 lawas hingga T-90M yang paling baru. Namun di balik semua itu, ada satu kendaraan yang sering disebut sebagai simbol modernisasi, tapi hampir tidak pernah terlihat di medan tempur. Namanya BTRK-16 Bumerang. Kendaraan ini dirancang untuk menggantikan keluarga BTR lama seperti BTR-80 dan BTR-82 yang masih menjadi tulang punggung pasukan mekanis Rusia. Bumerang adalah proyek ambisius, kendaraan roda 8 dengan desain modular, perlindungan lebih baik, dan kemampuan amfibi. Ia digadang-gadang sebagai wajah baru Angkatan Darat Rusia di abad ke-21. Bumerang dikembangkan oleh perusahaan industri pertahanan Rusia, VPK atau Voeno-Promyslenaya Kompania. Pengembangannya dimulai pada awal 2010-an bersamaan dengan 2 proyek besar lain, Kurganets 25 dan Armata. Ketiganya memiliki satu ide utama, menciptakan keluarga kendaraan tempur dengan platform dasar yang sama, agar perawatan dan logistik lebih efisien. Untuk Bumerang, Rusia memilih desain 8x8 dengan mesin di bagian depan, bukan di belakang seperti BTR-80. Konfigurasi ini memungkinkan pasukan keluar melalui pintu ram belakang, bukan lewat sisi kendaraan seperti desain lama. Secara taktis, perubahan ini meningkatkan keselamatan karena pasukan tidak lagi harus keluar menghadap arah tembakan musuh. Varian K-16 berperan sebagai Armored Personnel Carrier atau kendaraan pengangkut pasukan, sementara versi K-17 yang memiliki menara otomatis berfungsi sebagai Infantry Fighting Vehicle. BTRK-16 membawa 3 kru utama dan 7 hingga 8 prajurit. Persenjataannya sederhana, biasanya senapan mesin berat kaliber 12,7 mm yang dikendalikan secara jarak jauh. Sementara varian K-17 dapat membawa meriam otomatis 30 mm atau bahkan 57 mm pada versi eksperimental. Mesinnya bertenaga sekitar 500 tenaga kuda, mampu melaju hingga 100 km per jam di jalan raya, dan tetap bisa mengapung di air dengan kecepatan sekitar 10 km per jam menggunakan sistem waterjet. Rencana awalnya, Bumerang akan diproduksi massal mulai tahun 2020 dengan target sekitar 2.000 unit untuk menggantikan BTR-82A secara bertahap. Namun, realitasnya tidak semulus rencana. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa sampai 2025, produksi massal belum benar-benar dimulai. Hanya ada beberapa prototipe dan kendaraan praproduksi yang digunakan untuk pengujian militer. Pengujian negara baru dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2023, sementara tahap sertifikasi dan kontrak besar baru akan menyusul setelahnya. Ada beberapa alasan mengapa program ini melambat. Pertama, biaya produksi yang tinggi membuat prioritas anggaran dialihkan ke kendaraan yang sudah terbukti seperti BTR-82A dan BMP2. Kedua, sanksi ekonomi barat setelah 2022 mempersulit akses terhadap beberapa komponen elektronik dan sistem optik yang digunakan pada desain awal. Dan ketiga, perang besar yang sedang berlangsung membuat Rusia fokus pada kendaraan yang bisa diproduksi cepat dan mudah dirawat, bukan pada platform baru yang masih eksperimental. Beberapa laporan sempat menyebut bahwa Bumerang telah dikirim ke zona operasi di Ukraina. Namun sampai saat ini, belum ada bukti visual yang dapat diverifikasi bahwa kendaraan ini benar-benar digunakan dalam jumlah signifikan. Tidak ada dokumentasi foto, video, atau data OSINT yang menunjukkan keberadaan Bumerang di garis depan. Kemungkinan besar, ada beberapa alasan mengapa kendaraan ini belum diterjunkan.
Pertama, bumerang masih dalam tahap uji teknis. Rusia tidak ingin mengambil risiko kehilangan kendaraan yang belum sepenuhnya dievaluasi di medan tempur yang sangat berbahaya. Kedua, jumlah unit yang tersedia sangat sedikit. Jika hanya ada beberapa prototip, maka penggunaannya di front tidak akan memberi dampak berarti, justru membuka peluang kerugian simbolik bila kendaraan itu hancur. Ketiga, medan Ukraina dikenal sangat mematikan bagi kendaraan lapis baja. Drone pengintai, artileri presisi, dan rudal anti-tank modern membuat bahkan kendaraan yang jauh lebih berat pun bisa dihancurkan dengan cepat. Dalam situasi seperti itu, mengirim sistem baru yang belum teruji bisa dianggap langkah yang terlalu berisiko. Jika Rusia suatu hari memutuskan untuk menggunakan bumerang di medan Ukraina, maka efeknya akan bergantung pada skala dan konteks penggunaannya. Dalam skala taktis, bumerang bisa memberikan mobilitas dan perlindungan yang lebih baik bagi infanteri Rusia. Desainnya yang lebih ergonomis membuat pasukan dapat turun lebih cepat, dan sistem perlindungan modularnya mampu menahan tembakan kaliber kecil hingga menengah. Namun di sisi lain, kendaraan ini tetap tidak sekuat tank. Jika terkena rudal anti-tank atau drone kamikaze, peluang bertahan tetap kecil, seperti halnya kendaraan lapis baja lain di perang modern. Dalam skala strategis, penggunaan bumerang akan menjadi sinyal bahwa Rusia mulai memasuki fase modernisasi aktif dan bahwa proyek jangka panjangnya mulai memasuki tahap operasional. Bagi dunia, itu akan menunjukkan bahwa industri pertahanan Rusia masih mampu menghasilkan platform baru meski di tengah tekanan ekonomi dan perang panjang. Tapi, jika kendaraan ini justru mengalami kerugian besar di medan, efeknya bisa berbalik menjadi kerugian citra. Itulah sebabnya Rusia tampak berhati-hati. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.